Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juherni Isnanova dari Fakultas Sastra Indonesia, jurusan Bahasa Indonesia. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya memberi sebuah novel untuk dibedah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang isi novel yang saya bedah sebelumnya. Ya, di halaman pertama ada sebuah sinopsis, yaitu Janu tumbuh besar dengan pola asuh yang kurang baik, di mana ia tak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Seluruh pilihan hidupnya ditentukan oleh sang ibu. Janu harus mengikuti keinginan ibunya. Saking sibuknya mendengarkan dan mengikuti keinginan sang ibu, Janu sampai lupa arah. Ia mempertanyakan, sebenarnya apa yang ia ingin lakukan untuk hidupnya? Janu menyimpan banyak luka dari kehidupannya di rumah, karena ia tak menemukan ada keharmonisan di dalamnya. Tak ada kedamaian, tak ada tanya jawab seperti, apa kabar, sudah makan? Dan pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya. Sangat memilukan baginya, karena tempat yang seharusnya untuk pulang malah menjadi tempat yang membuatnya selalu ingin pergi. Janu juga memiliki hubungan romansa yang dapat dikatakan toksik, sebab Janu selalu saja merasa memiliki keharusan untuk menolong pasangannya. Padahal yang benar-benar membutuhkan pertolongan adalah dirinya sendiri. Ya, begitulah kecenderungan manusia, bisa membantu orang lain tetapi tidak bisa membantu dirinya sendiri. Namun, Janu mempunyai teman-teman yang positif, suportif, dan saling memahami latar belakang masing-masing. Memang benar apa kata orang, mempunyai sedikit teman saja yang bisa menjadi pendengar yang baik dan suportif jauh lebih baik dibandingkan mempunyai banyak teman tetapi saat kita terpuruk dan jatuh, tak ada satu orang pun yang memiliki keinginan untuk membantu kita. Ya, itu adalah isi sinopsisnya ya. Slide kedua, kita ada prolog yang isinya, karena salah satu pemandangan paling puitis adalah melihat seseorang, takut-takutnya, serta penderitaan dan tubuhnya yang gemetar, melangkahkan keimanannya untuk mengambil sikap, pergi dari hal-hal yang mengaku dan mengikat, kehormatan dan haknya sendiri untuk tumbuh. Oke. Di slide selanjutnya, saya beri judul Jika Cinta Utarakan. Yang isinya percakapan, kau tahu, aku sudah mencintaimu 5 juta detik. Dijawab, aku sudah 5,5 juta detik, karena aku yang lebih dulu suka padamu. Balasku di aplikasi chat, halaman 9. Di sini adalah isi percakapan yang pertama si Bia, dan yang kedua ini si Janunya. Jadi si Bia ini adalah kekasih pertamanya si Janu. Awalnya Janu memang ragu untuk mengungkapkan cinta, tapi Janu merasa yakin kalau cintanya itu akan terbalas. Akhirnya si Janu ini mengungkapkan perasaannya, dan ternyata ungkapan perasaannya kepada si Bia ini dibalas karena si Bia juga mencintai si Janu. Tapi ini adalah cerita ketika si Janu sedang bucin-bucinnya oleh cinta pertamanya, seperti itu ya. Next. Menolak dengan menjudge. Isinya, aku berharap mendapatkan lelaki yang lebih baik, ucap Bia sebelum kami putus. Namun di sini hubungan Bia dan Janu ini diterpa banyak banget problem karena entah mengapa perubahan sikap Bia terhadap Janu ini lebih cenderung tidak seperti biasanya ketika sedang menjalin hubungan. Dan ternyata di satu titik Bia mengatakan aku berhak mendapatkan lelaki yang lebih baik kepada si Janu. Otomatis si Janu sebenarnya sakit hati. Mau gak mau dia harus putus dengan si Bia. Tapi alangkah lebih baiknya di sini, kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki istilahnya ketika ingin mengakhiri sebuah hubungan, gunakanlah bahasa yang baik sehingga kita tidak menyakiti hati seseorang. Seperti itu ya, jangan sampai kita merendahkan orang lain hanya karena keegoisan kita. Next. Rasa cinta yang besar setara luka yang hebat. Cinta itu memilukan dan manusia butuh penderitaan. Kita tidak bisa saling mencintai dengan hebat tanpa dilukai dengan hebat juga, kata Nurani kala itu, hal 12. Nah, di sini ada seorang wanita di mana ini juga dekat dengan Janu.
Jadi si Nurani ini memberikan sebuah pandangan kepada si Janu. Intinya dari isi kutipan ini adalah ketika kalian menaruh sebuah harapan kepada manusia, otomatis kalian ini harus siap dengan rasa sakitnya atau rasa terlukanya. Rasa luka itu setara dengan seberapa kalian menaruh rasa itu. Jika kalian memberikan rasa itu 80%, mungkin kalian juga harus siap dengan luka yang akan terjadi pada kalian atau yang akan kalian rasakan. Seperti itu. Ya, di sini ada negative thinking. Isinya adalah, Pang adalah temanku yang agak beres otaknya, tidak seperti teman-temanku yang lain, yang jika bercerita pada mereka lebih senang memberikan komentar seperti, wah hati-hati Janu, jangan-jangan Nurani punya selingkuhan. Dia mulai lama membalas chatmu bukan? Halaman 14. Di sini terjadi sebuah percakapan di mana si Janu itu sedang nongkrong bersama teman-temannya, tak kala si Janu sedang merasakan keresahan di hatinya karena menjalin hubungan untuk kedua kalinya dengan cewek yang bernama si Nurani. Dan di sini Nurani juga belum lama menjalin hubungan dengan si Janu. Banyak sekali diterpa dengan gosip-gosip atau terpaan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Sebenarnya di sini sebagai teman si Janu atau sebaiknya kita sebagai teman ketika kita mendengar curhatan si A atau si B tentang pasangannya, lebih baik mungkin kita lebih memberi ke solusi daripada kita semakin memberikannya sebuah sesuatu yang membuat kita semakin banyak nettingnya gitu. Kalau seperti itu kita kan tidak tahu kondisi atau situasi yang sebenarnya terhadap pasangan kita yang sedang berubah sifat atau sikapnya terhadap si teman kita itu kan. Seperti itu. Next, thinking real life. Di sini aku suka banget ada kutipan yang berisi, dari banyak ketidakpastian di dunia ini, pekerjaan tetap adalah salah satu yang paling pasti. Pastikan jika kau sudah besar, miliki satu ketetapan atas pekerjaan. Itu akan menyelamatkanmu dari kejutan-kejutan yang bisa menghilangkan sumber kehidupanmu. Kata ibu ketika aku ingin menanam sayur seperti ayah. Halaman 21. Di sini ada isi kutipan ini terjadi ketika si Janu bersama ibunya itu sedang berbincang, ngobrol santai gitu. Dan si Janu ini ada niatan untuk pergi menanam sayur seperti ayahnya yang seperti itu. Lalu si ibunya Janu ini memberi sebuah nasihat yang mungkin menurut aku ini penting banget. Karena apa? Kita bisa mengejar apapun yang kita mau ketika kita sudah memiliki sebuah pegangan. Istilahnya gini, laki-laki jika dunia sudah ada di genggaman atau wanita jika sudah memiliki genggaman dunia, apapun yang dia mau pasti bisa. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus bisa mempunyai satu pekerjaan tetap. Jangan sampai kita hanya karena satu hal sepele kita berpindah-pindah pekerjaan. Memang untuk mencari pengalaman, tapi itu tidak akan baik untuk kedepannya. Karena apa? Itu sama saja mencerminkan bahwa kita ini tipikal yang mudah bosan. Sedangkan pekerjaan ini membutuhkan seseorang yang istilahnya mau belajar untuk mengasah potensinya seperti itu. Namanya juga bekerja. Jika ingin lebih baik kita harus berproses, sabar gitu. Kita nggak bisa yang sedikit-sedikit ketika ada problem pindah-pindah seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada menjaga jati diri. Kutipannya, jadi apapun kau nanti Janu, jangan pernah kehilangan dirimu. Kau bisa saja kehilangan orang-orang yang kau sayang, tapi selalu ada orang baru yang datang untuk menyayangimu. Tapi, jika kau kehilangan diri sendiri, tidak ada penggantinya. Halaman 25. Maksud dari kutipan ini adalah, it's okay. Ketika kita kehilangan seseorang yang mungkin menurut kita atau bagi kita penting atau sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, tapi pasti yang namanya kehidupan, orang yang pergi itu pasti
tergantikan dengan orang yang baru. Meskipun membutuhkan sebuah waktu ya. Tapi ketika kita kehilangan jati diri kita tidak bisa menggantikannya. Seperti itu, sulitnya kita menggantikan jati diri kita karena kita putus asa. Karena kita tidak ada semangat hidup, daya seperti daya untuk kita mau bertahan, untuk kita menjadi lebih baik itu sulit. Jadi yang paling penting itu menjaga jati diri. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, di sini ada pandangan medis tentang rasa sakit. Pada pertemuan lainnya, psikiaterku menjelaskan keinginan untuk mengenyahkan rasa sakit adalah hal yang wajar. Beberapa orang memang bisa melenyapkan, tetapi begini, ketika tubuhmu berusaha untuk melenyapkan rasa sakit, kau membuat salah satu bagian otakmu untuk tidak berfungsi, yang mana kau juga membuat tubuhmu tidak bisa merasakan hal tertentu. Rasa sakit itu berasal dari stresor, dan stresor itu sebenarnya menyehatkan jika dihadapi dengan baik. Hal 28 sampai dengan 29. Di sini Janu mulai mengalami gangguan mental atau istilahnya dia harus pergi ke psikiater untuk menyembuhkan trauma-trauma yang terjadi selama perjalanan hidupnya itu. Entah itu dari trauma tentang romansanya atau dari segi kehidupannya ketika dia ada di rumah, seperti itu. Next, karena luka membawa trauma. Ada isi kutipan yaitu fakir asmara mengalami kesepian akut bertahun-tahun karena ditinggal menikah. Catatan tambahan, aku adalah jenis pria yang mudah dicintai orang tua sang gadis. Halaman 36. Di sini dijelaskan ada seorang pemuda bahwa ia memang pernah mengalami sebuah trauma hebat, trauma yang benar-benar sangat berat, di mana dia ditinggal menikah oleh kekasihnya, sehingga dia menjadi seseorang yang benar-benar sulit untuk melupakan trauma itu. Untuk sembuh dari trauma itu butuh waktu panjang. Tapi memang dia ini seorang tipikal yang dia mudah bergaul, mudah beradaptasi ke orang tua pasangan, seperti itu. Di sini ada kutipan, berani karena benar itu harus. Isi kutipannya, kenapa sih harus takut jika aku benar? Kerasakti Sebal. Bab 3 halaman 39. Jadi si Kerasakti ini adalah sebutan untuk temannya si Janu. Si Janu ini orangnya rada rada ketus atau rada ceplok-ceplok seperti itu. Dia ketika mendengar sesuatu yang menurutnya harus dilawan, harus dikatakan, harus speak up, ya udah gitu. Kalian kenapa harus takut jika memang kalian ini benar? Tidak apa jika kalian pada suatu momen mengalah, tapi ketika itu sudah berlebihan, lebih baik kalian speak up. Jangan sampai kalian diam dan terus-terusan ditindas. Jangan sampai kalian seperti itu. Jika kalian benar, lebih baik kalian utarakan dan speak up sekali-kali untuk memberi pelajaran. Seperti itu. Next, apa adanya. Biarkan dirimu bisa hadir saat ini, secara utuh dan apa adanya. Halaman 62. Jadi menjadi diri sendiri itu lebih baik ya. Jangan sampai kita demi mengikuti sesuatu, kita rela untuk merubah diri kita. Kita rela untuk merubah sifat kita. Kita rela untuk mengganti kepribadian kita. Istilahnya, kalau itu memang baik, tidak apa-apa. Tapi jika itu tidak baik untuk kita atau terlalu berlebihan, lebih baik jangan ya. Oke, next. Rasa syukur memberimu ketenangan. Isi kutipannya, pengalaman untuk menerima yang ada akan menemukan kedamaian dalam dirimu. Jadi halaman 64. Jadi di sini ya, namanya kita rasa syukur, pasti ada rasa nikmat yang luar biasa. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita diberi rezeki yang melimpah oleh Tuhan. Jadi lebih baik kita tuh perbanyaklah bersyukur, karena dengan rasa syukur kita merasa tenang, kita merasa cukup. Tapi jika kita kekurangan rasa syukur, kita akan merasa terus kekurangan dan ingin meminta lebih dan lebih. Seperti itu, jangan ya. Oke, next. Doa tanpa usaha hanya kesia-siaan.
Tiada doa yang mampu menerangi manusia yang masih hidup jika dirinya tidak berusaha. Halaman 77. Benar, ketika kita berusaha tapi tanpa diiringi doa, itu sama saja bohong. Ketika kita berusaha tapi tidak diiringi doa, itu juga kurang lengkap. Jadi alangkah baiknya semuanya itu balance. Oke. Kendali hati. Isi kutipannya, lucu ya. Ketika patah hati, aku hanya ingin bersama orang-orang yang membuatku patah dan berharap ia mau menyambung patahannya. Hal 82. Istilahnya seperti ini. Orang kalau sudah jatuh cinta, meskipun itu pup kucing sekalipun, pasti kelihatannya seperti coklat. Jadi ya kita sulit untuk mengendalikan hati gitu. Ya pengennya ketika kita sedang patah hati atau sedang sedih, kita memang inginnya itu berada di sekitar atau di samping orang yang kita sayang. Memang itu kenyataannya seperti itu. Jujur karena saya juga seperti itu. Ketika saya sedang merasa galau, sedih, atau dengan problem-problem yang saya hadapi sendiri, itu memang pengennya saya curhat, cerita, atau dekat dengan orang yang kita sayang. Seperti itu. Karena tenang aja gitu ketika kita sudah meluapkan atau menceritakan semua yang ada di hati kita. Next ada analogi kedewasaan. Isi kutipannya, kata orang banyak dewasa itu jebakan, tapi kupikir dewasa itu merupakan arena bermain. Kadang kita jadi roller coaster, kadang jadi kora-kora, kadang jadi badut. Halaman 92. Namanya juga dewasa, jadi kita harus menikmati prosesnya ya. Karena apa? Karena di usia dewasa juga, kita semakin dewasa semakin akan banyak permasalahan. Tapi kita lebih baik menikmati proses itu. Pasti ada aja yang sedihnya, bahagianya, kacaunya, bingungnya, semua itu akan menghampiri. Tapi meskipun itu sudah berdampingan, kita tetap harus bersyukur, nikmatin aja intinya mah, nikmatin aja prosesnya seperti itu. Tak semudah ucapan dalam menangani masalah. Isi kutipannya, ya, kita selalu bisa mengatakan apa yang benar, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Kita selalu tahu jalan keluar masalah orang lain. Tapi semua pengetahuan itu nol besar ketika semua masalah itu datang pada kita. Halaman 95. Ya, kita mau bagaimana lagi? Terkadang kita bisa memberi solusi kepada orang lain, tetapi ketika masalah itu datang pada diri kita sendiri, kita bingung dengan kondisi dan situasi yang seharusnya atau bagaimana kita mengatasinya. Seperti itu. Akan lebih sulit ketika masalah itu datang kepada diri kita sendiri. Roda kebaikan. Terkadang kita lebih mudah menolong orang yang jauh daripada orang-orang terdekat. Karena dengan satu kebaikan kita bisa merasa cukup, tapi orang-orang terdekat, ribuan kebaikan pun sulit untuk merasa telah cukup menolong mereka. Bab 6 halaman 111. Seperti usia yang terus bertambah, begitupun dengan problema hidup. Semakin tua, aku sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup. Jadi, tidak mungkin aku minta dijauhkan dari penderitaan. Ucapku bijak di tengah-tengah percakapan. Hal 139. Ya, dimana kita namanya hidup, semakin dewasa seseorang, kita akan semakin dihadapkan dengan masalah-masalah yang kompleks. Tidak seperti ketika kita masih kecil, yang permasalahan itu hanya orang tua kita yang tahu. Tapi ketika kita sendiri yang dewasa, permasalahan itu akan semakin banyak dan menghampiri kita. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa menyikapi dan menemukan solusi-solusi itu sendiri demi kelancaran semuanya. Supaya kita namanya didatangkan masalah, otomatis kita juga dituntut untuk belajar mencari solusi. Seperti itu. Berusaha memperbaiki keadaan. Nah, aku bangga padamu. Sekarang kau tahu semua yang terjadi tidak bisa diulang. Kau tidak bisa memaksa dirimu untuk memperbaiki keadaan yang sudah tidak bisa diperbaiki. Kini satu-satunya yang bisa diperbaiki hidupmu sendiri, bukan? Kerasakti terdengar lebih bijaksana sekarang. Halaman 145.
Lalu next, cintailah dirimu dengan baik. Satu-satunya cara mendapatkan kasih yang selama ini tak kau dapatkan berasal dari memberi dirimu sendiri cinta yang layak kau dapatkan. Tegak dan hiduplah, halaman 151. Ya, kita perlu memberikan cinta yang penuh terhadap diri kita sendiri. Kita perlu self reward kepada diri kita sendiri karena kita sudah mampu bertahan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah kuat menghadapi semuanya. Kita harus benar-benar memberikan kita apresiasi kepada diri kita sendiri. Itu penting. Karena apa? Ya, kita perlu untuk mendapatkan cinta dari diri kita sendiri, itu perlu. Karena bagaimanapun kita juga perlu support dari dalam untuk optimis dan sebagai motivasi kita untuk bisa menghadapi semuanya. Seperti itu. Perjalanan menuju pulih. Semoga semua hal tidak nyaman di rumah sendiri jadi bahan baku pelajaran untuk membangun rumah yang lebih baik di dalam diri sendiri, halaman 193. Kadang berusaha menjadi yang terbaik tidak menjamin diperlakukan dengan baik pula. Isi kutipan, aku ingin menjadi orang yang baik untuknya, tapi semakin aku berusaha malah semakin tidak baik, seolah yang kulakukan tak pernah cukup. Nata buka suara. Sisa isak masih ada di hidungnya. Halaman 211. Di sini dijelaskan bahwa si Nata adalah teman tongkrongannya Janu juga. Nata ini merupakan teman baru ya, teman tongkrongan baru si Janu. Namun si Nata ini mengalami sebuah problema di mana pasangannya ini terlalu overprotective dan juga dia termasuk tipikal yang kasar. Jadi Nata sebenarnya bingung di antara pilihan dia ingin menyudahi sebuah hubungan tapi dia juga memiliki rasa sayang. Sebenarnya di sini dia hanya bisa meluapkan isi hatinya kepada teman-temannya. Dia tidak bisa menceritakan hal ini kepada orang lain yang mungkin dia belum percaya ya. Next, Nata. Tentang Nata. Nata kembali buka suara lagi. Kali ini benar-benar seperti badai. Nata bilang pernah beberapa kali meminta putus, tapi kekasihnya tidak mau dan malah mengancam. Dia memperlihatkan beberapa. Nata menangis. Halaman 212. Belum sempat Nata melanjutkan penjelasannya, Nata sudah keburu nangis. Mungkin karena di sini adalah titik paling lemah Nata, di mana pacarnya telah melakukan sebuah ancaman atau sesuatu yang membuat Nata ini trauma. Seperti itu. Next, perjalanan menuju pulih. Semoga kita kerjasama buat saling memulihkan diri, bukan malah menambah-nambah luka yang harus disembuhkan sendiri. Halaman 219. Ya, seperti itu. Cinta dan rasa sakit. Sulit untuk percaya bahwa cinta itu membaikkan ketika kita dikelilingi bukti dari orang-orang yang mencintai malah cenderung menakutkan. Mereka ingin didengarkan dan dituruti. Mungkin di sana letak kesalahan orang tua mengenalkan cinta. Seolah cinta yang benar berbentuk dari instruksi. Seolah mereka tegas tapi tindakan itu datang dari ketidakberdayaan. Halaman 222. Maksud dari kutipan ini sebenarnya itu lebih ke kita diperbudak oleh perasaan. Kita terlalu mengalah kepada ego. Dimana kita ketika kita mencintai atau memiliki rasa yang besar namun kepada seseorang, namun kita tahu bahwa itu sudah toksik karena batin kita tersiksa atau kita merasa sakit, tapi kita tetap melanjutkan sebuah hubungan itu. Sebenarnya itu sudah menjadi perbudakan oleh perasaannya. Kalau memang itu dirasa sudah toksik dan sakit, mungkin lebih baiknya kita menyudahi, seperti itu. Tentang psikologi hati. Aku pernah membaca lembar penelitian orang yang baru saja mengalami kekerasan emosional cenderung sulit menerima situasi yang lebih sehat. Mereka melihatnya sebagai hal yang asing, dan keasingan itu bisa terasa sebagai keadaan yang buruk karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang mereka alami. Halaman 224. Perbudakan pada wanita. Dan kau tahu, perempuan dituntut untuk menurut dan patuh pada pasangan prianya. Maksudnya kami harus patuh pada pria yang bahkan tidak bisa menahan nafsunya sendiri.
itu sama saja seperti menghibiri kemampuan perempuan dan menciptakan kemunduran dalam peradaban. Halaman 226. Ya, seperti itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita sebagai kaum perempuan apakah harus menjadi budak oleh laki-laki? Apakah harus kita diperbudak oleh kaum pria? Sesungguhnya kita masih bisa melawan. Kita jangan terlalu mau untuk diperbudak oleh laki-laki. Sesekali kita perlu melawannya ketika itu sudah dianggap terlalu kelewat batas. Manusia dan badainya. Ini kutipan yang paling aku suka banget karena di sini dari semua yang kuperkirakan ucapan Natalah yang tidak bisa kita tebak. Manusia dan badainya bukan sesuatu yang dapat dibaca dalam sekali lihat. Halaman 239. Maksud dari manusia dan badainya di sini adalah setiap manusia itu memiliki problematikanya masing-masing, memiliki permasalahannya masing-masing. Seperti itu, karena kita tidak tahu setiap orang itu ada yang memiliki masalah dalam kehidupannya, ekonominya, ada juga yang memiliki permasalahan di romansanya. Itu kita tidak pernah tahu karena setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing atau badainya masing-masing. Ya, semakin kuat cinta, semakin hebat luka yang ada. Nata terus menangis. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan melakukan ini. Orang-orang yang mencintai selalu ketakutan. Dan mungkin itulah yang dilakukan orang-orang yang mencintai. Mereka membuat takut satu sama lain, saling melukai untuk melekatkan dan memperkuat perjuangan. Halaman 239. Ya, di sini sudah jelas seperti aku yang dijelasin tadi ya sebelumnya, bahwa kita terlalu menyiksa diri, kita terlalu menyiksa mental kita terlalu menyiksa batin kita ketika kita harus bertahan dengan orang yang menurut kita mungkin sudah sangat toksik. Tapi ketika hubungan itu memang baik, kita bisa mempertahankan, tapi tidak wajib untuk dipertahankan jika sebuah hubungan itu sudah sangat toksik, ya. Tapi kita kalah oleh perasaan. Pilihlah jalan yang terbaik untuk hidupmu, karena pilihan hanya dimiliki oleh orang hidup. Justru karena hidup, maka pilihlah hidupmu. Dan asal kau tahu, kehidupan kita bukanlah sebuah aksi. Kita hidup menebus kelayakan kita. Halaman 248. Ya, seperti itu. Cinta itu mestinya dua arah. Kau harus paham, membaikkan dirimu sendiri berarti membaikkan sekitarmu. Jadi tolong perhatikan jika sekitarmu malah tidak membaik. Mungkin ada yang salah dengan caramu menyayangi dirimu sendiri, karena cinta yang baik selalu dua arah, ke dalam dan sekitarnya. Halaman 269. Karena cinta itu memang harus dari kedua belah pihak. Cinta yang baik, cinta yang besar akan tercipta ketika dua-duanya mau mempertahankannya dan memiliki rasa yang sama besar. Atau lebih baik untuk khususnya kaum wanita, kita harus memilih atau mencari pasangan yang cintanya atau rasa sayangnya lebih besar kepada kita. Karena apapun, ketika kita yang rasanya lebih besar akan lebih sakit dan berat menjalaninya. Lebih baik disarankan laki-lakinya yang rasanya lebih besar. Tegas untuk menjaga diri. Karena salah satu cara menghormati dirimu sendiri adalah dengan tidak membiarkan siapapun semena-mena memperlakukanmu. Halaman 296. Ya. Pesan moral dari novel Manusia dan Badainya adalah melalui novel Manusia dan Badainya ini, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya diri kita beserta orang-orang yang hidup di sekitar kita saling membentuk tanpa sadar. Membentuk bisa memiliki dua arti, yakni membawa kita kepada diri kita yang sebenarnya atau justru semakin jauh dari diri sendiri. Membentuk yang baik adalah membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri dan tidak mencoba untuk mengatur atau membentuk seseorang menjadi seperti yang kita inginkan. Itu tadi ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berubah jika bukan dirinya sendiri yang ingin merubahnya. Entah itu dalam hal baik atau sebaliknya gitu.
kita perlu memperbaiki diri ya, namanya juga manusia, kita perlu introspeksi diri. Kita juga memang ketika ada teman kita yang mungkin kiranya menurut kita itu tidak baik, kita beri nasihat, kita jelaskan, tapi tidak untuk merubah dirinya, seperti itu ya. Kita kita coba untuk menghilangkan nilai buruknya, tapi kita coba bantu dia untuk memperbaikinya, seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal yang mungkin membuat dia down. Namanya manusia, kita tidak pernah tahu apa permasalahannya. Setiap permasalahannya memang berbeda ya, setiap orang itu seperti itu. Dan terima kasih banyak sudah melihat, mensupport dan mendukung, mendengarkan dari awal saya menjelaskan tentang isi novel yang saya bedah. Mohon maaf sekali jika masih banyak sekali kekurangan yang saya lakukan ketika sedang menjelaskan isi novel tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi.